Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ahmad Fathur Rahman Terdiri di pertemuan kedua mata kuliah Tafsir Al-Quran Prodi HKI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ro'i. Ma'thur ini berasal dari kata atharo. Atharun itu artinya pengaruh atau jejak. Maka tafsir bil ma'thur ini secara harfiah barangkali bisa diartikan tafsir yang jejaknya berasal dari generasi awal Islam, dari Nabi, dari sahabat, dan dari tabi'in. Namun secara istilah beberapa pemikir menyatakan bahwa tafsir bil ma'thur ini terkategorisasi sebagai tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, dan tafsir dari para sahabat dan tabi'in. Tafsir Quran bil Quran ini menjelaskan Al-Quran menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Ini mirip dengan tafsir tematik sebenarnya. Semangatnya begitu. Jadi mengumpulkan ayat-ayat yang temanya sama untuk dibahas, kira-kira begitu. Misalnya contoh tentang penciptaan manusia. Orang bertanya-tanya kan, manusia itu aslinya dari apa? Dari sperma, dari tanah, atau dari apa? Atau dari ternyata itu merupakan gabungan. Jadi ayat-ayat misalnya di surat pokoknya di antara satu surat dengan surat yang lain itu, meskipun informasinya sama, itu nanti dikumpulkan dan dia menjadi satu. Ya, manusia itu dari sperma, iya dari juga tanah. Jadi ada kesimpulan yang lahir dari disatukannya ayat-ayat Al-Quran atau didekatkannya ayat-ayat Al-Quran. Itulah kenapa disebut tafsir Al-Quran bil Quran. Karena gimana ya, Al-Quran ini kan tidak tertulis dalam aturan yang bagus bagaimana kita pahami atau kita lihat di buku-buku modern misalnya yang sudah disusun sesuai judul rapi. Babnya apa, bab 1 sampai 15. Al-Quran ini acak sebenarnya, puzzle-puzzlenya acak. Ya, saya kurang tahu kalau dijawab kenapa Quran begini, ya wallahu alam. Tapi yang pasti Al-Quran tidak seperti kita memahami informasi di zaman modern ini gitu. Sangat acak. Saya menyebutnya Al-Quran sebagai puzzle. Saya pernah menyebut bahwa tafsir atas Al-Quran ini mengikuti kadar intelektualitas pembacanya. Jadi kalau orangnya pinter, bijak, insya Allah Al-Quran terasa sangat intelektual dan hebat gitu. Tapi kalau orang-orang yang menafsirkan Al-Quran ini ya gimana gitu ya, Al-Quran jadi terasa aneh. Ya karena bagaimanapun ya tadi, Al-Quran ini nggak bisa dilihat cuma dari satu titik saja. Antara satu ayat dengan yang lain itu yang nggak kita hafal misalnya, itu bisa benar-benar berbeda keterangannya. Ya saling melengkapi, ya saling, misalnya begini, contoh. Ada banyak sekali orang atau ada beberapa kalangan yang pro dengan poligami. Saya adalah orang yang menolak poligami. Bukan karena di Al-Quran itu ada dalilnya lalu saya menolak, bukan. Karena di ayat yang lain dijelaskan bahwa ya seolah-olah kita nggak bisa poligami. Poligami salah satu syaratnya adalah adil misalnya. Tapi salah satu ayat juga mengatakan kita nggak akan pernah bisa adil terhadap orang lain gitu loh. Nah, bahwa itu diperbolehkan dan orang mau melakukannya, monggo silakan. That's not the case. Tapi kasus saya adalah bahwa itu agaknya tidak mungkin dilakukan. Dan saya termasuk orang yang pro monogami. Alasannya banyak gitu. Nah, itu contoh betapa satu ayat Al-Quran di surat An-Nisa awal itu dengan surat An-Nisa yang bagian akhir itu ada pertentangan. Nah, kadang-kadang orang itu suka ngambil yang mana gitu kan.
Mau yang menolak, ya saya ngambil dua-duanya. Orang ada yang ngambil cuma salah satu, silahkan. Dan kalau begitu nanti maka kadang-kadang Al-Quran bisa agak slippery, agak licin gitu, agak tersesat, apa bukan terpeleset gitu ya, ke dalam pemanaan yang menurut saya keliru. Karena tadi tidak saling menjelaskan. Jadi tafsir bil-Quran ini kan ayat yang sana dengan ayat yang sana, topiknya sama dipertemukan. Atau sekalipun tidak sama kosakatanya, semangatnya. Saya selalu bilang bahwa Quran itu substansi. Quran itu hudan, ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang namanya petunjuk itu tidak redaksional. Kalian harus begini, enggak. Petunjuk itu hadir salah satunya adalah karena renungan, tadabbur, memikirkan ulang. Tidak tekstualis tapi kontekstualis. Tidak hanya kontekstualis tapi juga substantif. Itu yang seharusnya kita lakukan ketika kita melihat Al-Quran. Oke, lanjut. Lamaan penjelasannya. Tafsir Quran bil hadis. Jadi salah satu kategori tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir yang dijelaskan melalui hadis dari keterangan dari Nabi Muhammad. Ada juga tafsir dari para sahabat dan tabi'in. Asumsinya kalau dari sahabat dan tabi'in ini mereka merekam informasi Nabi Muhammad dan menggambarkan kehidupan Nabi Muhammad. Itu yang kelak mungkin bisa disebut sebagai sunnah. Sunnah ini suatu kebiasaan. Kebiasaan yang apa? Yang dilakukan Nabi. Lalu dilaporkan oleh para sahabat dan para tabi'in kepada kita semua. Itu namanya sunnah. Tindak tanduk Nabi, tindakan Nabi, tindakan keseharian Nabi, ekspresi Nabi dan seterusnya. Oke. Nah, selain tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir bil ra'i. Ya walaupun tidak lantas nanti berarti tafsir bil ra'i generasinya setelah generasi tabi'in, ya enggak juga. Nanti akan dijelaskan. Bil ra'i ini pendapat. Ro'a itu melihat, tapi ra'yun itu artinya pendapat. Pendapat boleh dari siapapun. Nah, kalau dalam konteks mufassir itu kan disebut, ada yang mufassir ini ada yang menyebut ya menafsirkan 30 juz full. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang mereka yang tidak menafsirkan 30 juz full ini juga bisa disebut mufassir, karena banyak beberapa terutama yang modern, muslim modern itu menuliskan pemikirannya tentang Islam, tentang Al-Quran, tapi tidak benar-benar nulis 30 juz full tafsirnya. Ada yang cuma 12 juz karena sudah nggak mampu, ada yang cuma juz 30 karena pengen, ada yang cuma tema-tema saja karena butuh misalnya. Kayak misalnya tafsir tematik Kementerian Agama itu ya 26 jilid tapi tidak satu Al-Quran full. Topiknya topik modern, misalnya ketahanan keluarga dan seterusnya lah, banyak gitu. Jadi bukan hal yang sifatnya urut dari Fatihah sampai An-Nas gitu ya. Mereka melakukannya secara tematik. Oke, tafsir bil ra'i ini dimulai sejak zaman Nabi. Kalau bisa dibilang Nabi Muhammad adalah orang yang pertama. Ya bagaimanapun Nabi ini kan mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkannya. Nah, itu bisa disebut sebagai sebuah tafsir. Ya, walaupun apa yang disampaikan Nabi, misalnya beliau menjelaskan, itu bisa disebut sebagai tafsir bil ma'thur juga. Yang agak tricky adalah kita nggak ngerti, ini termasuk kategori ma'thur atau bil ra'i ya kalau dari Nabi ini ya. Yang ayat ini misalnya, atau ini misalnya, keterangan ini misalnya. Semoga saja. Tapi pada dasarnya Nabi adalah seorang mufassir yang pertama. Selain beliau sebagai pembawa informasi yang pertama yang disebut bil ma'thur tadi itu. Para sahabat Nabi juga turut menafsiri apa yang tidak bisa terpahami diikuti generasi setelahnya. Pendapat mereka juga disebut dengan tafsir bil ra'i. Sementara sahabat Nabi yang menginformasikan tentang Nabi
bukan berpendapat ya, menginformasikan tentang Nabi, itu disebut bil ma'thur, seperti yang disinggung tadi. Karena itu termasuk sunnah. Jadi bedakan antara pendapatnya sahabat sendiri dengan komentarnya sahabat tentang Nabi, atau informasi yang dibawa dari sahabat tentang Nabi, atau tentang apa yang Nabi sampaikan, itu sama saja. Kalau biroi ini murni pendapat. Nah, oke, kalau tadi kan ada pertanyaan, apakah biroi ini terjadi setelah generasi tabi'in? Enggak juga. Sahabat sudah ada yang melakukan penafsiran biroi pakai logikanya sendiri, itu ada. Yang paling fenomenal itu Umar, saat menolak menerapkan hukum potong tangan saat terjadi masa paceklik. Itu kalau mau jujur bertentangan langsung dengan ayat Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, ya masa paceklik itu terjadi pencurian di mana-mana, tapi nggak dilakukan potong tangan. Sementara ayatnya, bunyinya itu jelas potong tangan. Alasannya Umar karena dunia saat itu ya nggak bisa diterapkan. Berani loh melawan bunyi harfiah Al-Quran. Tapi ya itu tadi, karena itulah saya mengatakan bahwa Quran ini substansi. Nah, Quraish Shihab ini dengan menarik menjelaskan begini. Sarikun itu artinya pencuri. Kalau ada pandemi kayak gini atau paceklik di masa dulu itu, orang mencuri bukan karena profesinya pencuri, disebut pencuri nggak kalau begitu? Jadi orang yang mencuri karena terpaksa keadaan, bukan memang malas bekerja karena mencuri. Wah, ini karena pandemi paceklik kan seluruhnya kan hancur. Ekonomi hancur, pabrik tutup, seterusnya, dipecat dan seterusnya. Banyak sekali cobaan lah di masa sulit itu. Nah, Umar tidak menerapkannya. Mungkin ketika kita menafsirkan di zaman sekarang ya kita memaklumi saja orang yang berbuat sesuatu yang dianggap jahat, sementara keadaan memaksa mereka harus melakukannya hanya demi untuk bertahan hidup, bisa makan. Karena semua orang sulit, tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk bisa bertahan lama misalnya. Gitu. Ada beberapa tokoh terkenal dengan karya tafsirnya, saya bacakan aja ya. Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Ini tadi di mata kuliah tafsir ayat-ayat HES, saya sebagian membaca tafsir ini. Saya punya aplikasi namanya Maktabah Syamilah, itu berisi 5.000-an buku, banyak tafsir. Saya kalau membaca keterangan-keterangan ya secukupnya lah, itu bacanya dari sini, enak sekali dibacanya. Nah, Jami'ul Bayan ini milik Tabari, karya Tabari, salah satu tafsir bil ma'thur yang paling tua, dan ya cukup tebal gitu loh. Jadi enak, informasinya banyak sekali bil ma'thur, hampir semua. Kalau boleh mengatakan ini ya tafsir bil ma'thur, tapi ada di beberapa titik itu yang beliau berpendapat. Tapi karena informasinya yang bil ma'thur lebih banyak, ya ini disebut sebagai kitab tafsir bil ma'thur. Ada juga tafsir As-Samarqandi, tafsir Ats-Tsa'labi, Al-Baghawi, Ibnu Atiyah, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini juga sering dirujuk. Al-Jawahir, lalu ada Jalaluddin As-Suyuti dengan karyanya Ad-Dur Al-Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Sementara itu, tokoh dan karya tafsir biroi ada Mafatihul Ghaib, tafsir Ar-Razi. Nah, tafsir-tafsir yang Ar-Razi ini biasanya karakteristiknya tertentu. Ada yang penekanannya di bidang apa, penaikannya di bahasa misalnya, dan lain sebagainya. Ada banyak. Memang tafsir biroi ini berkenaan langsung dengan latar belakang keilmuan atau latar belakang dunia para penafsirnya. Mereka yang barangkali banyak berinteraksi dengan gesekan-gesekan kehidupan, ya tafsirnya agak-agak keras, ya wajar. Tapi bagi mereka yang menep hatinya, tafsirnya agak santun santai gitu, ya wajar. Jadi tafsir ini sekali lagi
berhubungan dengan mufasirnya sendiri. Misalnya Quraisy Shihab ya. Quraisy Shihab ini ada yang menyebut tafsirnya adalah tafsir keindonesiaan. Bagaimana beliau membumikan Al-Quran di Indonesia ini sangat kentara sekali, dan memang begitu faktanya. Makanya Quraisy Shihab ini selalu berusaha untuk tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Tidak menolak pendapat yang bagaimana, tapi juga sekaligus tidak menerima dengan tanpa filter misalnya, tidak. Jadi beliau adalah tipikal orang yang mampu mengindonesiakan dunia tafsir yang orientasinya atau orientasi lokasinya ke Timur Tengah. Beliau sejak SMA kan di Mesir. Lalu ketika berkarir ya di Indonesia, ya itulah yang membuat dia mampu menelurkan tafsir yang sangat sangat ciri khasnya Indonesia. Oke. Kita bahas yang paling terakhir, kajian kritis tentang tafsir bil ra'i dan bil ma'thur. Nah, tadi itu saya menyinggung soal bagaimana orang yang tidak menulis tafsir 30 juz termasuk dikategorisasikan sebagai mufasir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada orang menulis esai lalu merujuk tafsir bil ma'thur, lalu merujuk juga tafsir bil ra'i, ini masuk juga penafsiran atau enggak? Ya kalau saya tetap bisa masuk selama memang concernnya di tulisan itu. Ya tafsir atas tafsir jatuhnya sih memang. Tapi bisa disebut sebagai sebuah tafsir, dan jelas ini tafsir bil ra'i. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut di Indonesia ini karya-karya tafsir banyak begitu, bisa dirujuk karya Islah Gusmian. Sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Surakarta. Judulnya Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi. Ini yang fokus dibahas adalah hermeneutika sampai ideologinya. Tapi beliau membahas sekitar 24 karya tafsir Indonesia, yang ada yang 30 juz, ada yang tidak. Ini bukti bahwa ya isu tafsir itu di dunia Indonesia ini risetnya sudah lama. Jadi kalau dilanjutkan lagi mungkin akan banyak kasusnya. Maksudnya lebih banyak karya tafsir gitu loh di Indonesia. Ini wajar karena orang Indonesia banyak muslimnya. Dan ini juga bukti bahwa Quran ini akan selalu selaras dengan kehidupan. Ya mungkin kalian semua nanti kalau sudah jadi seorang profesor bidang bidang HKI misalnya, kalian punya akan tafsir keluarga misalnya. Wajar. Karena ya itu tadi, kebutuhan. Lah kalau faktanya memang belum ada orang yang menuliskan secara spesifik tafsir kekeluargaan misalnya, tafsir tentang keluarga misalnya, bukan jenengan akan tertarik. Nah itulah. Jadi atau saya misalnya dosen prodi HKI, dosen tafsir prodi HKI, mungkin saya akan tertarik karena saya merasa belum ada yang menuliskannya misalnya. Gitu. Jadi tafsir ini lama-lama jadi hal yang sifatnya sangat dinamis ya. Bukan melulu berbahasa Arab misalnya. Ya karena kita muslim, karena kita non Arab, kita tidak mungkin berinteraksi langsung dengan bahasa Arab misalnya. Bahwa ada orang Indonesia yang sekarang ini menuliskan karyanya dalam bahasa Arab misalnya, ada itu misalnya dosen UIN Jogja namanya Yunus Masrukhin kalau nggak salah. Lalu ada dosen juga di UIN Surabaya namanya Ki Haji Afifuddin Dimyati, Gus Awis namanya itu juga menuliskan karya berbahasa Arab orang Indonesia asli dan dirujuk orang sana gitu loh. Tapi itu kan langka sekali. Nah saya merasa ya tanpa harus menjadi orang yang sangat pandai dalam bahasa Arab, ya kita boleh berhak menafsirkan Al-Quran, tapi ya kita harus punya hati yang jernih, hati yang tulus, tidak obsesi harus apa tidak. Ya kita menafsirkan tujuannya untuk bisa membuat Al-Quran serelevan mungkin dengan kehidupan kita, atau sebaliknya kita relevan dengan apa yang menjadi nilai-nilai dalam Al-Quran.
Oke, baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi. Kalau bil ma'thur kelebihannya menurut saya kita bisa lebih mantap hatinya. Karena kita merasa bil ma'thur ini lebih dekat dengan sumber aslinya. Jadi kapan Al-Qur'an turun, terus tafsir-tafsir bil ma'thur ini ya mendekati ke waktu Al-Qur'an turun sehingga kita menjadi lebih mantap saja. Kayak lebih syar'i atau gimana lah itu perasaannya gitu loh. Kurangnya mungkin tafsir bil ma'thur ini ya nggak relevan dengan topik kontemporer kayak sekarang yang kompleks sekali atau bertele-tele, misalnya kayak tafsir atau bari tadi itu, wah riwayatnya banyak sekali, kayak ini gimana sih kok banyak banget, nggak selesai misalnya keterangannya. Itu ada orang yang nggak suka gitu loh, semakin panjang semakin nggak suka, orang pengennya ringkas, instan. Ya itu kelemahannya dari sisi itu. Dan seringkali tidak solutif atas persoalan yang multidimensi. Ya mungkin wajar. Karena tafsir Ibnu Katsir ini misalnya sekalipun Ibnu Jarir atau Bari punya komentar misalnya, tapi kalau komentar itu jadul sekali yang dikomentari persoalannya dan seterusnya, itu yang nggak relevan dengan kehidupan yang sekarang. Maka itu tafsir Bari dibutuhkan dan akan selalu ada selama manusia hidup. Gitu. Nah, kelebihan birra'yi, kebebasan berpikir terakomodasi. Wah, enak sekali. Bahkan yang dulu pernah ada itu seorang insinyur saja menafsirkan Al-Qur'an. Ya walaupun bikin rame, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi mungkin kalian prodinya HKI, tapi concernnya di bidang Al-Qur'an mendalam, anak pesantren, suka baca tafsir. Ya, bukan tidak mungkin kalian akan menafsirkan Al-Qur'an dengan cara kalian sendiri, dengan latar belakang kalian sendiri. Selanjutnya, solutif atas persoalan kekinian yang multidimensi. Nah, tujuannya kita menafsirkan birra'yi di masa sekarang ya tentu bukan ya respon keadaan yang multidimensi. Hubungan anak dan ibu, hubungan ibu dan bapak misalnya. Kompleks sekali. Dan sekali lagi, Al-Qur'an yang relevan dengan zaman dan waktu itu harus ada, harus terjadi. Ya walaupun yang dikhawatirkan sebenarnya adalah memaksa. Jadi memaksa ayat Al-Qur'an relevan. Jadi kayak ayat itu diperkosa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Barangkali ada. Dan ya itu tipis sekali. Makanya saya selalu bilang kalau ya jiwanya ditata dulu, mau apa gitu loh. Visinya mau apa. Jadi jangan sampai Al-Qur'an ini kali kita hadir itu dalam keadaan yang emosi gitu, jangan. Harus dalam keadaan kepala dingin. Niatnya juga harus tulus. Selanjutnya kelebihan birra'yi, kompleksitas persoalan mudah tertampung. Nah ini nggak selalu hal yang persoalan tuh nggak selalu mudah gitu loh. Ada kalanya sangat kompleks. Dan itu bisa tertampung di tafsir birra'yi. Ya karena bebas. Nah mungkin ini saya ngomong begini dikesankan ya apakah sebebas-bebasnya? Bisa ya bisa tidak. Yang menentukan sekali lagi etika. Ya kalau emang butuh diselesaikan dalam kompleksitas yang luar biasa begitu, kenapa enggak? Tapi akan ada kalanya tadi diarahkan ke kasus-kasus yang sebenarnya tidak terjadi, tidak relevan juga. Sangat bisa loh Al-Qur'an ini diarahkan ke ideologi yang nggak jelas gitu, sangat mungkin. Ya saya nggak mau bahas itu di sini, tapi sangat mungkin. Kekurangannya, nah ini yang masuk kekurangannya kayak tadi, tendensius. Jadi tafsir birra'yi ini cenderung tendensius, sangat relevan dengan ini latar belakang kelompok mufasirnya ini. Mereka bilang yang kelompok B sana mesti bertentangan. Khawatir diselewengkan juga. Selain tendensius, khawatir diselewengkan. Jika benar-benar keterlaluan, teks suci terasa dipaksakan dan rawan menimbulkan konflik. Kalau sudah dipaksakan, berbeda, konflik, udah. Rasa-rasanya itu kayak pacar yang diperebutkan gitu loh. Padahal ya bukan. Dan rasa-rasanya juga orang-orang ini keliru. Menurut saya. Karena mereka fokus pada apa yang menjadi non-substansi.
Kalau kita semua paham substansinya, saya kira kita tidak akan bertentangan. Saya yakin. Jadi kelemahannya ini karena terlalu bebas itu ya, karena kita mungkin ya kepentingan dan seterusnya, kita abai substansi. Padahal kalau sudah ketemu substansi, tanpa berdebat pun kita sudah sama-sama sepakat. Silakan dibuktikan. Dan yang terakhir, ada perasaan jauh dari Al-Quran. Karena ya selain birro'i ini dulu jarang sekali ditemui, ya adanya bil ma'thur di zaman-zaman awal itu. Karena kalau kita melakukan penafsiran birro'i itu paradigmanya beyond text. Jadi kadang itu teks aslinya itu kayak terlupakan gitu loh. Kita malah asik dengan dunia tafsir itu sendiri, bukan Al-Qur'annya. Teks Al-Qur'annya kayak seolah-olah dilupakan gitu loh. Itu yang kadang-kadang agak mengerikan. Nah, maka kita yang agaknya, ya kita kan bukan orang Arab ya kan, jauh dari Nabi, kehidupannya kompleks, ya tolong dipikirkan soal substansi. Hatinya ditata saat melihat Al-Qur'an. Jangan sampai justru apa yang tampil justru yang jelek-jelek. Karena ketahuilah bahwa Al-Qur'an ini hudan, petunjuk. Al-Qur'an bukan kitab sejarah walaupun di dalamnya ada informasi kesejarahan. Al-Qur'an bukan kitab matematika walaupun di dalamnya ada kandungan angka-angka. Al-Qur'an bukan apalagi tentang ilmu flora fauna walaupun di dalamnya ada keterangan tentang flora dan fauna. Al-Qur'an bukan arkeologi manusia sekalipun di dalamnya ada informasi tentang Adam dan lain-lain yang usianya sangat tua sekali di dunia. Jadi tolong tahu substansi. Jangan sampai kita keliru mempelajari teori-teori, mempelajari tafsir misalnya, tapi hatinya nggak ditata. Apa yang kita pelajari itu semuanya pengetahuan. Tapi apa yang kita rasakan itu spiritual. Ya, spiritual itu tidak sama dengan intelektual. Banyak orang pintar, tapi spiritualnya keliru. Makanya dia korupsi, makanya dia selingkuh. Dia menyakiti perasaan orang lain, menipu orang lain. Ya pintarnya dibuat menipu, bukan untuk membantu orang lain. Nah makanya jangan sampai kita silau oleh intelektual saja. Oke, bagaimana posisi kita? Ya antara birro'i sama bil ma'thur kita harus berimbang. Kita harus jujur merujuk bil ma'thur. Kita harus juga berniat mulia ketika melakukan proses birro'i. Jangan sampai teks yang kita tafsirkan itu menjadi wahana penyesatan. Apa yang kita sampaikan harus memberi manfaat, relevan dengan dunia masa kini dan mungkin dunia masa depan. Dan dengan begitu kita membuktikan bahwa Al-Quran itu selalu sholeh likulli zamanin wa makanin, relevan dengan relevan di waktu kapanpun dan di lokasi manapun. Gak beda tuh antara orang Arab sama orang Indonesia. Gak beda tuh antara orang Arab zaman dulu sama orang Indonesia di masa mendatang. Semuanya sama intinya. Sekali lagi, banyak sekali teks-teks Al-Quran yang mungkin secara harfiah sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita. Contohnya ya tadi, yang mungkin minggu lalu saya singgung, tentang gambaran surga. Taman yang ada sungai mengalir. Itu sudah ada di Indonesia. Di Klaten banyak ada umbul-umbul itu. Tapi apa ya saya bilang bahwa surga itu di Klaten gitu kan tidak. Kenapa kok begitu? Ya karena zaman dulu tidak ada gambaran seperti itu. Quran turunnya di Arab, Indonesianya di mana itu kan. Coba Al-Quran turun di Indonesia. Mungkin, nggak tahu lah. Nanti saya dikira menyesatkan lagi kan. Tapi intinya adalah jangan sampai kita tertipu atau tersilaukan oleh tekstualnya. Ya, jangan memahami Al-Quran dari tekstualnya, tapi pahamilah dari substansinya. Syukur-syukur bisa paham dua-duanya. Ya teksnya paham, substansinya paham. Ya insya Allah. Dunia kalian kalau memahami Quran dengan cara itu aman lah, selamat dunia akhirat gitu. Baik, saya cukupkan di pertemuan kedua kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.